Tadinya kita semua menantikan laga seru antara timnas Indonesia melawan Malaysia di FIFA Matchday September 2025. Tapi ternyata laga itu batal. Kabarnya pihak Malaysia yang menolak meladeni tantangan dari skuad Garuda. Kenapa? Belum jelas juga. Tapi yang pasti, hal ini langsung memancing reaksi keras dari publik sepak bola nasional. Banyak yang kecewa, banyak juga yang emosi, apalagi mengingat rivalitas panjang antara Indonesia dan Malaysia di lapangan hijau. Tapi tenang, PSSI nggak cuma diam, justru mereka bergerak cepat. Daripada larut dalam drama tetangga, federasi kita langsung cari lawan alternatif. Dan bukan sembarangan lawan, kita bicara soal Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Ya, media Rusia, Voice of Russia, mengabarkan bahwa saat ini PSSI sedang menjalin komunikasi intens dengan federasi sepak bola dari ketiga negara tersebut. Rencananya, pertandingan persahabatan itu akan digelar dalam jendela FIFA bulan September 2025. Dan yang menarik, laporan mereka bilang, kami telah menerima informasi bahwa timnas Indonesia berencana untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan timnas Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia selama jeda internasional pada bulan September 2025. Dari rencana ketemu Malaysia, sekarang malah berpeluang adu taktik lawan tim-tim dari kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah. Sebuah lompatan tantangan yang luar biasa. Dan ini bukan sekadar isapan jempol. Bahkan Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, juga sudah sempat buka suara secara terbuka mengungkapkan minat Rusia untuk menghadapi timnas Indonesia. Di media sosial, kabar ini makin ramai. Akun-akun sepak bola Rusia bahkan sudah memposting. Timnas Rusia dikabarkan akan melakukan pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia di jeda internasional September 2025 ini. Kedua federasi itu sedang berdiskusi pertandingan akan dilakukan di Jakarta atau di Moskow. Jika sampai main di Moskow, pasti jadi pengalaman luar biasa buat para pemain kita. Tapi kalau digelar di Jakarta, stadion bakal meledak semangatnya. Sampai sekarang memang belum ada pernyataan resmi dari PSSI. Tapi dari semua sinyal yang ada, peluang laga itu terwujud terbilang besar. Tinggal finalisasi soal venue-nya. Jika benar-benar ini terwujud, uji coba lawan Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan ini bukan cuma soal gengsi. Ini bisa jadi batu loncatan penting buat timnas Indonesia. Apalagi dalam persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu kalau Indonesia sukses menembus fase ketiga dulu. Dan yang pasti lawan-lawan kuat ini bisa bantu ngasah mental, teknik, dan pengalaman bertanding para pemain kita. Biar nanti saat bertemu lawan berat di babak-babak krusial, kita sudah siap lahir batin. Jadi siap-siap aja, September nanti bisa jadi momen emas buat timnas kita unjuk gigi di level internasional yang lebih tinggi. Pernah kebayang nggak kalau timnas Indonesia punya bek Premier League setinggi 191 cm dan media Cina sempat cemas dibuatnya? Ini bukan mimpi, kita lagi ngomongin Pascal Struijk. Bek tangguh Leeds United ini tiba-tiba jadi sorotan utama.
Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Cina. Kenapa? Karena Struijk digosipkan bakal dinaturalisasi dan siap bela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Dan kebetulan banget, lawan pertama yang mungkin dia hadapi adalah timnas Cina. Seperti yang sudah kita tahu, pertandingan ini bakal digelar tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen dengan 9 poin. Cina lagi terseok di dasar grup cuma punya 6 poin. Dan kalau Pascal turun, posisi mereka bisa makin sulit. Media Cina 163 bahkan sampai menulis, berita buruk datang, impian Cina ke Piala Dunia bisa hancur jika Struijk main. Pascal Struijk sendiri lahir di Belanda dan punya darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya. Sejak 2018, dia membela Leeds United dan sudah tampil lebih dari 140 pertandingan, sebuah rekor yang cukup solid. Ia dijuluki Van Dijk kecil. Gaya mainnya memang mirip, kokoh, tenang, dan tajam saat menyerang bola mati. Awalnya Pascal Struijk berharap bisa masuk timnas Belanda, tapi saingan di sana berat banget. Bayangin, harus bersaing sama Van Dijk, De Ligt, dan Van Dijk. Sekarang dia mulai buka peluang ke Indonesia. Dan makin panas, karena kemarin Pascal Struijk sempat tertangkap kamera duduk bareng Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia. Artinya bisa jadi semua ini bukan sekedar rumor. Kalau naturalisasi selesai tepat waktu, Pascal bisa langsung debut lawan China dan Jepang bulan Juni nanti. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma Cina yang deg-degan, seluruh Asia Tenggara bakal ikut ngeri-ngeri sedap. Tapi proses naturalisasi itu nggak secepat kilat. Ada dokumen, izin FIFA, hingga syarat administratif yang harus dilalui. Media Cina menyebut ini akan menjadi misteri besar, dan kita semua masih menunggu kepastiannya. Satu hal yang pasti, kalau Pascal Struijk benar-benar jadi bagian timnas Garuda, pertahanan kita akan naik kelas. Dan di kandang sendiri, lawan siapapun kita bukan tim yang mudah dikalahkan. Jadi gimana menurut kalian? Setujukah kalau Pascal Struijk dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.